harus mampu menyesuaikan diri di lingkungan, kemudian mampu memanajemen waktu. Yang ketiga tadi mampu mengetahui passion kita, bakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika Wiga dimanapun Anda berada. Selamat datang di iTalk, Ika Wiga Talk, Inspiring Talk with Experience. Saya Surya Ardana bakal nemenin kalian di episode ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel YouTube Ika Wiga. Kali ini kita bakal bahas tentang tips sukses menjadi mahasiswa baru. Sekarang ini kan masih gencar-gencarnya mahasiswa baru nih, apalagi di Widya Gama baru aja melaksanakan PKKMB. Dan Sobat Ika Wiga, khususnya para mahasiswa baru, pasti punya beberapa keresahan-keresahan, seperti takut gak punya teman, takut gak bisa berbaur, takut sama dosen yang killer, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, untuk itu, hari ini kita akan bahas tuntas tentang apa sih tips-tips untuk sukses menjadi mahasiswa baru. Dan kali ini aku gak sendirian, aku sudah ditemani narasumber kita, Ibu Dekan cantik dan juga terkenal. Karena beliau ini memang sering menjadi narasumber dan juga sangat inspiratif. Mari kita sambut Ibu Dr. Ana Sofana Supriyadi, SA MSI AKCA CFA. Halo Bu Ana, apa kabarnya? Halo Mas Surya, alhamdulillah luar biasa. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas ke topik inti dari pembahasan kita, yaitu tentang tips sukses mahasiswa. Nah, mungkin yang aku perlu tanyakan kepada Bu Ana salah satunya adalah apa sih bedanya siswa dengan mahasiswa? Oke, baik. Sobat Ika Wiga, Assalamualaikum, selamat siang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini topiknya menarik sekali untuk kita diskusikan ya, khususnya para mahasiswa baru di Universitas Widya Gama Malang. Saya sapa dulu mahasiswa MPP, mana suaranya nih? Boleh komen ya. Nah, nih hari ini Bu Ana akan berbagi tips ya. Tahun 97 ketika saya menjadi mahasiswa baru itu kurang lebih berapa tahun ya, 23 dikurangi 3, 20 tahunan yang lalu ya saya menjadi mahasiswa baru seperti teman-teman. Nah, apa sebenarnya bedanya mahasiswa dengan siswa nih? Banyak perbedaannya, tapi saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama dari pola pikir ya. Kalau siswa itu pola pikirnya itu biasanya terkotak-kotak ya. Jadi kalau lagi mikirin tugas ya tugas saja gitu. Beda. Kalau mahasiswa itu berkelana, pikirannya, pola pikirnya luas, jangkauannya lebih luas, kemudian sudut pandangnya lebih jangka panjang. Jadi kalau siswa karena juga teman-temannya rata-rata kalau sekolah itu kan banyak dari teman di lingkungan kita. Beda kalau mahasiswa kan ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, macam-macam ya. Jadi pasti pikirannya akan lebih banyak pola pikir. Yang kedua dari sisi bersuara. Maksudnya gimana Bu? Kalau siswa itu kan cenderung kita monoton, tidak banyak kita kreatif, inovatif ketika di kelas. Tapi kalau mahasiswa ya, apalagi yang aktivis nih Mas Surya, pasti dia itu akan ngomongnya banyak. Di kelas itu tidak ada sungkan, jadi banyak aktif di kelas. Kemudian yang ketiga dari sisi pembelajaran ini ya. Jadi banyak tadi saya sebutkan di mahasiswa itu cenderung lebih mandiri. Jadi kalau siswa itu kan jelas jam sekian pelajarannya ini, gurunya ini. Nah kalau siswa itu kita bisa kuliah pagi, habis itu kuliah malam, sore, mandiri. Dan ketika pembelajaran pun misalnya 3 SKS tidak harus full 3 jam full di kelas, bisa 1 jam untuk pembelajaran dosennya mengajar, 1 jam untuk diskusi, 1 jam untuk belajar mandiri. Jadi lebih banyak sifat kemandirian dalam proses pembelajaran. Begitu Mas Surya perbedaan antara mahasiswa dengan siswa. Baik Bu, terima kasih. Mungkin di sini akan melanjutkan pertanyaannya. Nah, mungkin tadi Bu Ana udah jelasin nih tentang apa sih bedanya siswa sama mahasiswa. Nah, mahasiswa tadi udah jelasin sama Bu Ana kalau mahasiswa itu biasanya berasal dari beberapa daerah. Nah, dari beberapa daerah itu kan pasti butuh beradaptasi kan, butuh lingkungan baru. Nah, menurut Bu Ana bagaimana sih tips untuk agar mahasiswa baru dapat
beradaptasi di lingkungan baru tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk Sobat Ika-Wika mahasiswa baru, yang pertama harus positive thinking. Jadi harus berpikir bahwa teman-teman saya ini adalah orang-orang yang akan hebat, yang akan sukses bersama-sama. Jadi kita nggak boleh ngeremehin teman kita nih. Jadi positive thinking, oh ini saya akan berteman dengan sebanyak-banyaknya. Jadi jangan pilih-pilih. Nah, ketika suatu saat ini kok ada teman yang kurang bagus untuk berjalan menuju masa depan, kita kurangi saja. Jadi kalau saya penyesuaian diri ya. Penyesuaian diri maksudnya kita harus mampu menyesuaikan kapan kita ada di posisi untuk bersama-sama belajar secara serius, kapan kita akan berorganisasi, misalnya kapan kita nongki-nongki ya, apalagi sekarang zaman milenial, generasi Z sukanya belajar sambil nongkrong gitu ya, nggak apa-apa sekali-kali seperti itu. Jadi yang pertama harus penyesuaian waktu, penyesuaian diri ya di lingkungan. Yang kedua pasti manajemen waktu. Biasanya sekolah itu jam 7 pagi sampai jam 1 atau jam 2 itu terus maraton. Nah, kalau mahasiswa kuliahnya itu tergantung jadwal, tidak maraton seperti di sekolah. Oleh karena itu seorang mahasiswa harus mampu memanajemen waktu secara baik ya, khususnya dalam hal manajemen waktu belajar, proses belajar. Nah, nanti akan ada lagi mahasiswa tidak hanya harus aktif di akademik, tapi harus aktif juga di non akademik, harus jadi aktivis. Nah, bagaimana nanti membagi waktunya, nanti kita akan diskusi selanjutnya. Yang ketiga ya, mahasiswa diharapkan tahu passionnya apa, bakat saya apa. Kalau saya bakatnya memang suka di akademik, maka saya akan mengikuti berbagai kegiatan yang akan mensupport akademik saya. Jadi mahasiswa itu kalau kita lihat riset, kesuksesan kita itu bukan hanya dipengaruhi oleh akademik, tapi juga non akademik justru lebih besar. Kenapa? Karena di situ ada kemampuan soft skill, kemampuan komunikasi, leadership itu akan dibangun bukan di kelas, tetapi di non akademik dengan cara mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan. Jadi paling nggak 3 itu ya Mas Surya ya, harus mampu menyesuaikan diri di lingkungan, kemudian mampu memanajemen waktu, yang ketiga tadi mampu mengetahui passion kita, bakat kita. Mungkin itu. Oke. Baik Bu, terima kasih banget atas jawabannya yang sangat menarik ini. Nah, mungkin tadi udah dijelasin kan salah satu caranya tentang manajemen waktu, yang kita harus mengatur waktu dengan tepat pastinya. Nah, mungkin tadi Bu Ana udah jelasin tentang 3 poin dalam beradaptasi nih. Nah, salah satunya adalah tentang passion. Nah, mungkin di saat kita SMA dulu pasti ada namanya ekstrakurikuler. Nah, mungkin di perkuliahan ini ada nggak sih Bu untuk kita dapat menyalurkan diri melalui passion itu? Ya, banyak sekali. Di Widyagama banyak sekali organisasi kemahasiswaan, baik yang bersifat akademik maupun unit kegiatan mahasiswa bersifat ekstrakurikuler ya, atau non akademik. Nah, di akademik kalau teman-teman yang kebetulan nonton yang jurusan akuntansi, maka dia harus bergabung pada HMJA, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Yang manajemen seperti Mas Surya, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang jurusan lain silakan. Kalau di ekonomi kebetulan ada bisnis digital dan juga ada Himesia D3. Di teman-teman jurusan lain silakan bergabung. Itu adalah organisasi akademik yang harus diikuti biar kita tahu support akademik yang ada di perkuliahan. Nah, selain itu karena kita punya passion yang sendiri-sendiri ya, misalnya kalau passion saya suka dagang, maka saya akan bergabung di unit koperasi mahasiswa. Maksudnya sukanya apa nih? Mungkin saya sama tertarik di suara sih Bu. Suara ya, berarti itu PSM ya, Iya. suara mahasiswa. Nah, ada juga mungkin ada yang suka bola voli, ada yang suka bulu tangkis, ada taekwondo, semuanya ada di Universitas Widyagama. Jadi minimal teman-teman nih yang sobat inovator para mahasiswa harus ikut 2 Mas Surya nih, 1 ekstrakurikuler yang berkaitan dengan passion, satunya yang berkaitan dengan akademik. Jadi kita itu akademiknya dapat, non akademiknya juga dapat, hard skillnya dapat, soft skillnya juga dapat nih Mas Surya. Nah, mungkin gini Bu, kan pasti kan banyak mahasiswa yang pasti ikut lebih dari satu UKM nih. Nah, gimana sih Bu untuk mengatasi biar kita itu nggak malas buat ikut banyak UKM gitu? Oh, nah jangan ada kata males sih bagi para anak-anak muda ya, karena kesuksesan itu ada di tangan kalian, ada di tangan Anda. Jadi kalian harus berusaha keras, nggak boleh males. Kalau Anda malas, Anda tidak akan sukses. Tidak ada orang yang malas sukses. Orang yang sukses pasti orangnya semangat, orangnya kerja keras, pantang menyerah, dan mau dengan tantangan. Nah,
Jadi kalau Anda malas, maka yang dipikirkan Anda adalah wah ini nanti saya nggak bisa sukses ya. Jadi sukses itu berawal dari pikiran kita harus menerjemahkan dalam bentuk eksekusi, dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk program dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kalau teman-teman malas, maka bayangkan Anda tidak akan sukses. Jadi sekali lagi ketika ada malas harus bangkit ya. Saya harus sukses. Saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi akuntan. Jadi harus mengafirmasi secara positif apa yang bisa dilakukan sehingga teman-teman hilang rasa malas. Begitu. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Bu Ana tentang cara mengatasi rasa malas saat ikut UKM. Nah, selanjutnya bagaimana sih tips agar kita konsisten dalam mengikuti UKM tersebut? Baik, terima kasih Mas Surya. Jadi mengatasi rasa malas tidak hanya untuk ikut UKM ya teman-teman ya. Jadi malas terkadang juga menerpa ketika kuliah. Kok malas ya sama mata kuliah ini. Nah ini nggak boleh teman-teman. Jadi kita itu harus semangat untuk kuliah apapun. Jadi cintai mata kuliahnya, cintai dosennya, nggak boleh malas. Karena kalau Anda nanti malas kuliah, nggak boleh ya. Jadi dilarang malas. Yang kedua berarti nggak boleh males untuk ikut kegiatan yang akan menambah added value tadi ya, ekstrakurikuler. Jadi nggak boleh males. Tadi sudah saya berikan tipsnya. Maka yang berikutnya adalah menjaga konsistensi agar kuliahnya rajin, belajarnya rajin, kemudian kegiatannya juga tetap bisa konsisten. Maka yang pertama harus disiplin, ya disiplin waktu. Jadi kita harus ketat dengan waktu yang sudah kita siapkan, kemudian komitmen diri. Kalau kita komitmen pada diri sendiri, maka kita akan menepati apa yang sudah kita jalankan atau rencanakan. Yang kedua, bikin timetable. Kalau kita biasanya kalau sudah jadi aktivis kan waktunya sibuk Mas Suryani. Maka agar konsisten kita harus bikin planning sesuai dengan jadwal mungkin mingguan. Ya mingguan saya mau ngapain day-to-day-nya. Yang terakhir mungkin cari teman-teman yang bisa memotivasi diri kita. Jadi ketika kita lagi mungkin malas, lagi gak komit, kita akan ketemu teman-teman yang satu visi. Begitu Mas Surya. Nah, mungkin tadi udah dijelasin sama Bu Ana tentang konsisten ya. Nah, sekarang daripada konsisten itu kan pasti mahasiswa kan tidak hanya ikut akademik. Produktif nggak apa-apa, produktif. Produktif kayaknya masuk yang udah tadi deh. Udah. Beda-beda produktif dalam berkarya kan. Maksudnya apa itu produktif? Nah, ini. Jadi yang ya sama kayak tadi Bu, yang kayak aktivis kayak gitu tuh. Iya udah. Oh berarti sudah ya. Oke. Sudah. Mengatur waktu yang Tips mengatur aja. tulis. Oh iya udah. Ini sudah berapa menit? Kan 30 menit atau maksimal kan? Iya. Iya. Nah, selanjutnya kan tadi udah dibahas sama Bu Ana tentang timetable. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu tips mengatur agar kita dapat mengatur waktu antara organisasi sama kuliah? Baik, teman-teman, karena kita semua sibuk ya, teman-teman pasti jadi mahasiswa juga agendanya banyak, maka yang paling efektif kita harus bikin timetable atau to-do list ya. To-do listnya planningkan apa yang akan dikerjakan minggu depan, kemudian butuh waktu berapa lama ya, karena mungkin yang akan dikerjakan banyak, maka ada strategi dan prioritas mana dulu yang akan diselesaikan. Yang kedua, maka membuat tadi bahasa lain dari timetable adalah to-do list ya. Jadi nge-list, kalau nggak di-list itu kita nanti ada yang kelewat-kelewat, tapi kalau di-list kan enak, kemudian kan di ranking ya. Ini aktivitas saya di minggu depan ada 20, nutut nggak nutut, maka saya akan bikin strategi dan prioritas. Yang ketiga ada menurut saya perlu evaluasi dari aktivitas yang sudah dilakukan. Saya evaluasi mana yang memang positif, membawa manfaat, kemudian mana yang kayaknya saya kurangi. Waktu nongkrong ini kayaknya kurang, waktu untuk belajar kayaknya harus ditambah. Nah seperti itu harus dievaluasi setiap minggu. Begitu Mas Surya. Nah, mungkin kan bagi mahasiswa baru nih, pasti mereka pasti pengen kan lulus dalam 3,5 tahun. Nah, menurut Bu Ana nih, bagaimana sih menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan prestasi tersebut? Oke, baik sekali ketika teman-teman punya mimpi bisa lulus 3,5 tahun, artinya berarti pintar secara akademik. Nah, untuk bisa pintar secara akademik, maka yang pertama tentunya kita harus mengikuti perkuliahan secara baik ya, jangan bolos. Kuliah itu masuk, tugas dilakukan,
waktunya presentasi ya presentasi. Artinya untuk mendapatkan nilai maksimal sudah di tangan kalau kita sudah melakukan berbagai upaya akademik. Kemudian selain upaya akademik untuk meningkatkan hard skill, kalau misalnya mahasiswa akuntansi, paham akuntansi, maka kita juga harus meningkatkan kemampuan soft skill. Soft skill itu dapatnya dari mana? Dari berorganisasi. Maka kita ikut organisasi tadi yang apa sih, itu KMJA, kemudian tambahan ikut PSN sesuai dengan passion atau tambahan ikut organisasi ekstrakurikuler yang mampu menambah kemampuan kita berbicara di depan publik gitu ya. Nah itu ada di organisasi. Jadi makanya saya selalu pesan kepada teman-teman mahasiswa harus ikut organisasi, minimal ada satu organisasi akademik, satu organisasi non akademik yang akan menambah soft skill. Kenapa kok penting berorganisasi? Karena satu, dengan berorganisasi maka kita mampu berbicara secara lancar, secara percaya diri kepada publik. Karena itu harus dilatih, ya kan? Yang kedua, dengan berorganisasi kita ada kemampuan secara leadership, kepemimpinan. Kita mengawali karir kita dari mengatur teman-teman kita di organisasi. Nah, kalau kita mampu mengatur teman-teman kita, maka ketika kita kembali ke masyarakat bekerja itu sudah ada kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada. Kemudian setidaknya dengan berorganisasi kita punya banyak relasi, punya banyak teman, temannya banyak dan teman yang positif tentunya. Kalau teman-teman positif, maka kita juga akan ikut positif, akan ikut termotivasi untuk bisa menjadi lebih sukses. Jadi itu ya Mas Surya. Jadi manajemen waktu akademik agar kuliah bisa 3 tahun setengah juga dilakukan secara baik. Kemudian untuk meningkatkan soft skill kita juga harus mengikuti organisasi non akademik. Nah, mungkin dari tadi Bu Ana sudah menyinggung tentang soft skill nih dari awal pertanyaan sampai akhir. Nah, menurut Bu Ana seberapa penting sih soft skill itu untuk mahasiswa baru dan soft skill apa saja yang diperlukan untuk mahasiswa baru? Nah, soft skill itu tidak hanya untuk mahasiswa baru, seluruh mahasiswa di Universitas Widya Gama Malang itu harus punya soft skill karena soft skill itu mempengaruhi 80% kesuksesan kita. Jadi banyak sekali riset yang mengatakan kita kalau mau sukses itu harus punya banyak kemampuan. Nah, kemampuan itu yang biasanya dinamakan soft skill. Ada justru mempengaruhi 80%. Yang 20% itu dipengaruhi oleh kemampuan yang akademik nih, IP-nya berapa. Nah, kalau menurut saya untuk kemampuan akademik itu hanya di syarat administrasi untuk melamar kerja ya IP-nya harus 3,5 misalnya. Nah, itu untuk syarat administrasi. Tapi untuk bisa bersaing dengan teman-temannya, untuk bisa sukses, maka kita harus mempunyai kemampuan soft skill. Apa sih misalnya soft skill itu? Kemampuan berkomunikasi. Ini soft skill ya. Orang yang komunikasinya baik, maka mampu memberikan informasi, mampu menerjemahkan informasi, mampu berbicara dengan baik-baik kepada atasan, kepada kolega maupun kepada bawahan. Itu sangat penting ya, jadi kemampuan komunikasi yang tentunya soft skill komunikasi ini bisa didapatkan ketika berorganisasi. Soft skill apa lagi? Percaya diri itu juga penting ya. Salah satu kunci sukses adalah kita harus percaya diri, nggak boleh minder, tapi nggak boleh tinggi diri, beda ya, sombong. Tapi kalau percaya diri, kita harus semangat, harus punya gelora gitu ya, semangat. Apalagi anak muda nih, katanya Bung Karno beri saya 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Nah, itu para teman-teman anak muda itu harus punya semangat yang menggelora, harus punya jiwa kepemimpinan. Nah, seperti itu. Setidaknya yang ketiga harus punya soft skill di bidang leadership. Itu juga kemampuan yang harus dipunyai. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mampu mengayomi anak buahnya, mampu mengarahkan, mampu memerintahkan, tetapi yang diperintah tidak sadar gitu kan, atau dengan seni gitu ya. Dan itu bisa diatur atau bisa dilatih kemampuan leadership seperti itu. Dan kemampuan leadership itu juga bisa didapatkan ketika kita berorganisasi. Jadi itu Mas Surya. Jadi saya sekali lagi menekankan kemampuan soft skill itu akan menentukan 80% kesuksesan Anda. Gitu. Nah, mungkin udah dijawab semua pertanyaan dari saya yang sangat bagus jawabannya dari Bu Ana. Nah, mungkin selanjutnya gini Bu, kan mahasiswa baru nih pasti mereka berpikir bahwa setelah lulus SMA mungkin mereka sudah bebas, nggak ada tugas,
kamu nyatanya saat kuliah itu masih banyak sekali tugas yang berbeda dari ekspektasinya mereka. Nah, apa sih motivasi Bu Ana untuk mahasiswa baru tersebut agar tidak malas untuk mengikuti perkuliahan yang baru ini? Ya, baik teman-teman. Sebenarnya permasalahan tugas itu tidak hanya untuk mahasiswa baru ya, jadi mahasiswa yang lama pun pasti banyak tugas. Nah, kenapa kok dosen harus ngasih tugas? Karena tadi di perkuliahan itu berbeda. Kalau di siswa itu guru itu akan menjelaskan itu hampir full. Tapi kalau di mahasiswa kita tidak hanya mendapatkan penjelasan dari dosen, tapi harus ada belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itulah kita bisa belajar dari dikasih tugas oleh dosennya. Jadi penting menurut saya para Bapak Ibu dosen silakan ngasih tugas agar kemampuan mahasiswa menjadi lebih meningkat. Karena kalau nggak dikasih tugas, mahasiswa biasanya menerima apa adanya. Tapi karena dikasih tugas, maka dia harus belajar lebih giat, lebih rajin, akhirnya membaca dipaksa ya. Awalnya memang dipaksa, tapi nanti dampaknya luar biasa untuk kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi tidak boleh males ya, tugas tetap harus digarap dengan cepat, tepat waktu nih. Saya storytelling dari cerita saya ya. Dulu saya Mas Surya, IP saya itu sering sekali dapat IP 4, jadi sempurna. Triknya gimana Bu untuk bisa dapat IP 4? Saya selalu mengerjakan tugas itu langsung, nggak ditunda-tunda waktunya. Jadi kalau ada dosen memberi tugas saya langsung, dan saya pasti akan mengerjakan dengan maksimal. Kemudian saya sering berbagi juga tugas saya dengan teman-teman, jadi tidak saya sendiri. Semakin saya banyak memberikan informasi, maka kemampuan saya harus saya tingkatkan. Jadi saya semakin rajin belajar. Jadi teman-teman yang pintar jangan pelit ilmu ya, dibagikan ilmunya kepada teman-teman. Ya itu jadi tips untuk kita bisa semakin termotivasi untuk belajar kalau kita sering berbagi ilmu dengan teman-teman yang lainnya. Begitu Mas Surya. Wah, banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan dari hari ini dari Ibu Budayawan kita yang cantik, Ibu Ana Sofana. Nah, mungkin sebagai closing statement, apa sih motivasi yang akan Ibu berikan kepada mahasiswa baru agar lebih termotivasi ke depannya? Baik, Mas Surya. Terima kasih Sobat Ika Wiga. Di akhir ini saya mengajak teman-teman semua, mahasiswa baru khususnya di Universitas Widya Malang untuk tetap semangat, untuk berjuang bersama-sama, untuk sukses bersama-sama. Karena sukses adalah dari pikiran kita. Jika Anda berpikir tentang sukses, maka akan Anda sukses. Nah, salah satu kunci untuk menuju sukses adalah dengan pendidikan. Pendidikan adalah perjalanan tanpa akhir. Nikmatilah setiap langkahnya dan tetaplah bergerak maju. Hanya dengan pendidikan bisa mengentaskan kita dari garis kemiskinan. Terima kasih Bu Ana atas ilmu yang sudah diberikan. Sehat selalu Bu Ana. Terima kasih. Demikian Aito kali ini. Terima kasih untuk Sobat Ika Wiga yang sudah menyaksikannya. Jika kalian punya topik yang akan kita bahas, tinggal ketik di kolom komentar atau DM ke Instagram Ika_Wiga. Sampai ketemu di episode Aito selanjutnya. Bye bye.